warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali dapat berjumpa dengan pemirsa KK Media. Tentunya dalam program Talk Show Ramadan di KK Media, Media Kampus IAIN Kediri. Bersama saya, A. Imro'atul Aziza. Nah, program Talk Show Ramadan ini merupakan salah satu program baru di bulan suci Ramadan. Nah, kali ini Talk Show Ramadan mengangkat tema Kiat Tetap Produktif di Bulan Ramadan. Tentunya saya tidak sendiri. Di sebelah saya telah hadir narasumber yang sangat inspiratif, yaitu Ubaidillah. Selamat sore. Selamat sore. Gimana nih kabarnya, Mas? Alhamdulillah baik. Baik ya, Alhamdulillah. Biar lebih akrabnya saya manggilnya Mas, Kak atau gimana nih? Kita kan satu angkatan Oh, di iya. kampus, jadi boleh langsung nama saja, tidak apa-apa. Oke, saya panggilnya Ubaid, gitu aja ya. Baik pemirsa KK Media, sedikit saya akan menjelaskan mengenai tema pada hari ini. Memasuki bulan suci Ramadan, tentunya kita mengalami beberapa perubahan pola hidup. Sebagai mahasiswa, menjalankan aktivitas produktif merupakan salah satu faktor keberhasilan kita di kemudian hari. Namun ketika kita menjalankan puasa Ramadan, pastinya kita memerlukan banyak energi dan waktu. Oleh karena itu, penting sekali kita produktif selama bulan Ramadan. Nah, kita akan membahas lebih lanjut mengenai tema kita hari ini bersama Ubed. Nah, Ubed ini merupakan salah satu mahasiswa IAIN Kediri. Penasaran bagaimana kelanjutannya? Mari kita simak berikut ini. Oke Ubed, ini kan udah hampir 7 hari ya puasa Ramadan. Nah, sebagai mahasiswa itu Ubed gimana sih cara tetap produktif selama bulan Ramadan? Oke, sebelumnya saya ingin memperjelas sesuatu ya, antara perbedaan produktif dengan sibuk. Karena seringkali kita tertukar, kita merasa sibuk dan produktif padahal kita cuma sibuk. Nah, kalau saat kita sibuk, kita itu melakukan sesuatu bisa jadi 24 jam tanpa istirahat ya. Akan tetapi output atau hasilnya itu kurang jelas. Beda dengan produktif, misalkan kita melakukan sesuatu dari 24 jam ini kita ambil 3 jam saja. Kita melakukan sesuatu seperti menulis misalkan. Nah, dari hasil tulisan ini yang bisa kita katakan kita sedang produktif seperti itu ya. Maka dari sini kita bisa menentukan, oh kalau kita mau produktif, kita harus tahu dulu tujuan kita melakukan sesuatu itu ngapain. Seperti itu ya, misalkan pada bulan Ramadan kita mau khatam Al-Quran nih. Berarti dalam satu hari kita ambil misalkan 1 jam untuk mendaras Al-Quran. Nah berarti dalam 1 bulan insya Allah tercapai kan target ini. Nah itu bisa dikatakan kita produktif. Jadi memperjelas dulu tujuannya itu apa. Itu mungkin yang pertama. Yang kedua, menentukan waktu yang tepat. Karena biasanya kalau saya itu orangnya agak tergantung juga suasana seperti itu. Dan kabar baiknya saat bulan Ramadan itu saya kurang tahu ya apakah ini bisa dijelaskan dengan logika. Biasanya waktu Ramadan itu kita cenderung lebih mudah untuk melakukan suatu kebaikan. Kalau saat bulan biasa, bulan-bulan yang lain kita itu pelit. Nah di bulan Ramadan kita lebih mudah, lebih ringan tangan untuk memberikan sesuatu. Nah kalau dari saya, waktu biasanya itu kalau konteksnya Al-Quran ya, saya sisihkan waktu setelah subuh, mungkin 15 atau 10 menit untuk membaca ini. Itu yang kedua, menentukan waktu. Kemudian yang ketiga, self-discipline. Jadi disiplin diri. Kita kadang itu harus keras kepada diri kita sendiri. Karena kalau tidak demikian kita biasanya akan terlena. Kalau menunda-nunda terus, nanti akhirnya tidak tercapai. Itu ya, mungkin itu. Gitu ya, oke. Nah, lalu untuk mencapai tujuannya untuk produktif nih, apa saja sih kiat-kiatnya gitu? Ya, seperti yang saya bilangkan tadi, kalau kita mau produktif kita harus tahu ini dulu tujuannya apa, terus waktunya kapan, dan seberapa jauh kita bisa memanage waktu dan memanage diri kita sendiri untuk mencapai tujuan tersebut. Kalau Ramadan ini kan cuma 1 bulan ya, kita harus tahu keutamaannya apa sih. Dalam bulan Ramadan itu amal kebaikan kita itu dilipat gandakan loh. Jadi kalau kita sia-siakan waktunya itu akan terasa sangat disayangkan. Beda kalau orang yang tidak tahu bulan Ramadan ini keutamanya apa. Mereka yang cuma tahu kalau bulan Ramadan kita wajib puasa gitu doang. Nah
Berarti apa ya, kita harus tahu dulu bulan Ramadan ini keutamanya apa saja. Terus misalkan kalau taraweh ya, taraweh itu per malam itu keutamaannya beda-beda. Jadi malam pertama keutamaan taraweh itu seperti ini, malam kedua seperti itu dan lain sebagainya. Nah itu mungkin juga akan membantu kita memotivasi diri kita sendiri untuk bisa lebih produktif di bulan Ramadan. Oke, baik. Nah kan ini kan udah maksudnya produktif terus pastinya ada juga rasa malas gitu. Nah ini gimana sih cara mengatasi rasa malas untuk produktif itu tadi gitu loh? Oke, kalau berkaitan dengan rasa malas ya Mbak, saya jadi mungkin saya ingin mengutip salah satu pernyataan dari tokoh yang apa ya, menjadi salah satu idola juga. Ada satu kutipan itu bunyinya seperti ini. Saya tidak akan menyebutkan tokohnya karena sudah cukup terkenal ya. Pengkerdilan terkejam adalah membiarkan pikiran yang cemerlang diperbudak oleh tubuh yang malas. Jadi kalau saya ingat membaca kutipan itu rasanya benar juga. Kadang itu kita punya ide, kita punya apa ya, kerentek untuk melakukan sesuatu, akan tapi ide tersebut itu dihalangi oleh tubuh kita yang malas. Jadi antara ide dengan eksekusi ini jaraknya panjang. Nah, bagaimana biar kita bisa mengatasi rasa malas ini ya, memperpendek jarak antara ide dengan eksekusi ini. Misalkan kita pengen apa, kalau di bulan Ramadan ya kita pengen membaca Al-Quran cepat, ya udah nggak usah dipikirin, langsung baca aja. Meskipun mungkin kita belum terlalu lancar, ya udah nggak apa-apa, diniati sambil belajar. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi gitu ya. Nah kan tadi katanya produktif sama kesibukan itu beda. Kalau boleh tahu kesibukannya Ubed ini apa selama bulan Ramadan ini? Oke, kalau kesibukan saya, karena ini masih seminggu ya Ramadan, jadi ya kuliah tetap masuk meskipun ada beberapa yang dialihkan dari offline ke online, terus juga mempersiapkan perlombaan. Jadi saya sedang mempersiapkan perlombaan, mohon doanya ya. Kemudian selain itu saya juga menulis cerita. Tuh. Gitu. Oke, kalau aktivitas untuk memanfaatkan waktu luang? Gitu. Iya, kalau di Ramadan ini kebanyakan waktu luangnya itu malam. Jadi biasanya setelah tarawih mungkin sedarus sebentar, setelah itu luang. Mungkin untuk mengerjakan tugas kuliah kalau ada. Selain itu karena malas itu pasti ada ya, mungkin karena kita semua manusia pasti pernah merasa malas. Biasanya kalau itu saya benar-benar break sebentar. Jadi break saya untuk apa ya, semacam dalam tanda kutip healing gitu. Mungkin untuk menonton video YouTube yang menarik atau menonton film dan lain sebagainya. Untuk yang benar-benar quality time dengan diri sendiri. Itu untuk apa ya, biar setelah itu bisa lebih semangat lagi. Iya benar banget, jadi perlunya kita juga istirahat gitu ya, dan sekali. menjaga kesehatan. Nah kalau menurut Ubed sendiri nih, seberapa penting sih kita menjaga kesehatan selama bulan Ramadan itu? Ya tentu penting sekali Mbak, karena saat kita puasa kita tidak cuma melatih bagaimana kita bisa berempati dengan mereka yang tidak punya dengan puasa, akan tapi kita juga harus memperhatikan bagaimana kondisi tubuh kita agar bisa beradaptasi dengan suasana yang baru ini. Setelah 11 bulan sebelumnya kita makan terus pagi, siang, malam, setelah itu kita stop dari mulai imsak sampai berbuka, itu kan cukup lama. Kalau kita tidak menjaga kesehatan tubuh kita, itu juga akan berdampak kepada bagaimana kita bisa menjadi produktif selama bulan ini. Kalau kita tidak sehat, kita akan sulit, kita akan merasa, wah aku mau membaca Al-Quran, aku mau ikut kajian, akan tapi tubuhku tidak enak. Nah itu juga kurang bagus untuk kita sendiri. Jadi amat sangat penting untuk menjaga kesehatan. Oke, Ubed tadi salah satu kegiatannya, kesibukannya adalah menjadi duta santri tahun 2021 gitu ya. Yeah. Nah, ini tuh penjelasannya duta santri itu apa gitu, biar pemirsa Kakak Media tuh tahu semua. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi kurang lebih seperti ini. Diibaratkan ya, semua santri ini punya bakat masing-masing. Dan memang seperti itu. Duta santri ini ingin menjadi wadah bagi bakat atau talenta santri muda ini. Oleh karena itu kita menyongsong semacam hashtag namanya Santri Excellence Hub. Jadi semacam wadah
bagi talenta muda, talenta santri seperti itu. Jadi Duta Santri itu pengen menjadi semacam gerakan agar para santri ini punya wadah untuk menyalurkan talenta mereka agar bisa berkontribusi ke masyarakat secara lebih luas. Kurang lebih seperti itu. Oke gitu ya. Nah kalau menjadi duta santri nih, pastinya kan mengemban tanggung jawab. Nah apa saja sih tanggung jawab yang dilaksanakan sama duta santri itu sendiri? Oke, jadi Duta Santri ini adalah organisasi yang terbagi menjadi beberapa divisi atau bidang ya Mbak. Jadi kalau dari angkatan saya 2021 itu ada 7 bidang. Mulai dari bidang keagamaan, bidang kesenian, olahraga, kemudian bidang kesehatan dan masih banyak lagi. Nah, tiap bidang ini punya program kerja yang berbeda. Nah, program kerja ini yang akan dilaksanakan selama masa khidmah kami. Kurang lebih seperti itu. Dan insya Allah pada tahun ini akan dibuka lagi nih pendaftaran dan sudah dibuka pendaftarannya dan insya Allah puncaknya akan kembali dilaksanakan 22 Oktober pada Hari Santri Nasional 2023. Oke baik. Nah untuk mempersiapkan itu hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan untuk menjadi duta santri gitu? Oke, yang pertama memenuhi persyaratan itu pasti ya. Jadi pendaftarannya itu dibuka dari umur 17 tahun sampai minimal 17 tahun maksimal 25 tahun. Jadi kalau teman-teman semuanya yang menonton apabila dari kalangan santri dan sudah menginjak umur 17 atau maksimal 25 tahun ya, maka kami persilahkan untuk mendaftar. Kurang lebih seperti itu yang pertama, memenuhi persyaratan. Kemudian punya semacam passion atau bidang yang digeluti seperti itu. Kalau saya kan waktu kemarin bidang yang saya ajukan itu tulis menulis saya, kesusastraan, karena saya memang hobi menulis. Kalau mungkin dari teman-teman santri kan pasti punya banyak passion yang berbeda ya. Ada yang passionnya dia ahli baca kitab kuning, bisa 2 bahasa, Arabic and English dan lain sebagainya. Nah itu kami merangkul semuanya Mbak. Jadi apa keahliannya, ayo nggak apa-apa daftar aja dulu. Seperti itu, karena Duta Santri memang kita ingin merangkul semua santri agar punya wadah untuk menyalurkan bakat mereka. Oke. Nah kalau untuk manfaatnya sendiri ini apa sih manfaatnya menjadi duta santri gitu? Oke, sebenarnya kalau disebutkan satu persatu mungkin akan terlalu banyak ya. Karena ada perbedaan memang antara saya sebelum dan sesudah ikut Duta Santri. Yang pertama pasti kita jadi punya komunitas. Karena ini sifatnya nasional. Jadi saya bertemu dengan teman-teman yang tidak hanya di Kediri saja, di Jawa Timur saja, tapi nasional. Di Papua ada, di NTB ada, di Jawa Barat ada, di Jakarta ada. Jadi kita punya komunitas yang luas dan ini akan bermanfaat saat kita ingin bekerja sama atau mungkin menjalin silaturahim dengan jaringan yang lebih luas lagi. Itu yang pertama, koneksi. Kemudian kita jadi punya wadah untuk menyalurkan. Misalkan kalau saya selain menulis, saya juga hobi sekali mungkin ikut lomba seperti itu ya. Nah, saya bertemu dengan teman-teman ini bisa belajar dari mereka. Karena banyak sekali teman-teman dari Duta Santri yang sangat berpengalaman di bidangnya. Jujur, waktu 2021 kemarin saya salah satu yang termuda. Beberapa itu ada banyak yang sudah S2, ada yang bahkan proses mengambil S3 dan lain sebagainya. Nah itu saya jadi bisa belajar banyak dari mereka. Kurang lebih seperti itu. Gitu ya, keren sekali loh. Kan banyak gitu yang lebih tua gitu, tapi masih muda udah produktivitasnya itu loh di bidang situ ya. Lalu untuk mendaftarnya dan timelinenya Duta Santri Nasional 2023 itu apa? Kan setiap 2 tahun sekali gitu ya. Iya, benar sekali. Waktu Mas Ubed ini 2021, sekarang mau yang 2023. Oke, timelinenya sudah dibuka sebenarnya. Jadi pendaftaran sekarang itu masih dibuka. Kemudian setelah pendaftaran itu akan ada seleksi. Mulai dari seleksi berkas, kemudian yang lolos akan ada wawancara, kemudian yang lolos lagi akan ada yang namanya pitching project. Pitching project itu semacam kalau kamu terpilih, apa yang akan kamu lakukan sebagai Duta Santri. Jadi semacam program kerjanya itu apa, kan harus jelas gitu ya. Karena akan berkhidmah selama 2 tahun ini. Kemudian akan ada karantina, semifinal sampai final dan lain sebagainya. Nah nanti timelinenya itu akan bertahap. Sekarang masih pendaftaran. Insya Allah akan segera ditutup, jadi teman-teman yang belum mendaftar segera mendaftar karena menurut saya itu sangat
eman kalau disia-siakan. Jadi saya sendiri merasakan manfaatnya. Jadi kalau misalkan saya belum menang tahun kemarin, saya ingin mendaftar lagi untuk merasakan ini, pengalaman seperti ini. Karena memang kalaupun kita kalah, kita dapat pengalamannya, Mbak. Kita dapat teman-teman baru lagi, seperti itu. Iya, benar banget. Jadi walaupun kalah itu tetap ada pengalaman gitu di Iya. sini. Terus, oke. Nah, lalu cara mendorong generasi muda nih biar bisa menjadi duta santri itu gimana? Oke, sebenarnya yang pertama itu pasti niat lah. Kalau kita mendaftar, kita pasti punya niat. Ada yang niatnya, oh ini benar-benar serius. Nah itu akan terlihat di pendaftaran. Karena waktu pendaftaran pertama itu mengisi mengisi formulir di website dutasantrinasional.id. Setelah itu ada salah satu kolom itu yang namanya apa alasan kamu atau apa motivasi kamu mengikuti pemilihan ini. Nah itu akan terlihat mana yang niatnya benar-benar sungguh-sungguh, mana yang kayak ya wis daftar saja iseng gitu kan. Itu akan mempengaruhi penilaian juga. Jadi yang ingin mendaftar mungkin bisa diperjelas lagi niatnya. Itu. Kemudian yang kedua, kejelasan program kerja. Jadi kalau memang sudah terpilih, alhamdulillah ya, mungkin bisa disiapkan apa sih yang memang aku ingin lakukan kalau misalkan aku terpilih menjadi duta santri. Itu akan sangat menjadi nilai tambah. Karena duta santri bukan hanya sekadar titel, akan tapi juga pengabdian, akan tapi juga perjuangan, akan tapi juga bagaimana kita bisa memanfaatkan titel ini agar kita tidak merasa zalim. Kita kan menyandang nama duta santri. Santri Indonesia itu banyak loh, ribuan loh, ratusan ribu loh. Bagaimana kalau kita tidak bisa berkontribusi? Padahal kita sudah punya titel, padahal kita sudah diberi sandangan, gelar duta santri nasional. Itu tidak hanya titel, itu amanah. Jadi apa yang akan saya lakukan untuk menyandang amanah ini selama masa yang akan datang, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya. Lalu kegiatan selama menjadi duta santri itu tadi apa saja? Oke, kalau dari saya setelah terpilih kan ada pelantikan pengurus duta santri. Nah saya termasuk di divisi budaya seni olahraga. Jadi beberapa program kerja yang saya lakukan itu semacam bedah buku, kemudian ada semacam live Instagram bersama-sama tentang membahas literasi dan lain sebagainya. Tapi akan berbeda dengan bidang lain. Jadi bidang lain itu program kerjanya ada yang macam-macam, yang agama itu semacam ngaji, kita taklim via Instagram. Kemudian yang diaspora yang bahasa asing itu mengadakan talk show dengan salah satu penerima beasiswa yang sudah kuliah di luar negeri dan lain sebagainya. Nah nanti itu akan disusun setelah kita dilantik atau setelah kita resmi menjadi pengurus duta santri nasional. Oke gitu ya. Nah Ubed ini kan pasti banyak ya pengalamannya menjadi duta santri tahun 2021. Nah bisa diceritakan pengalamannya tuh apa saja gitu? Oke, pengalamannya mungkin ya ada banyak. Salah satunya setelah itu pernah diajak live di TV 9 di Surabaya, kemudian diajak ke radio Andika yang Kediri itu untuk mewakili kampus sini juga sebagai mahasiswa berprestasi. Tapi mungkin yang bisa saya ambil pelajaran yang bisa saya ambil itu akan selalu ada langit di atas langit ya kalau peribahasa Indonesianya. Jadi memang benar, kalau kamu merasa paling pintar di antara satu ruangan itu, maka kamu berada di ruangan yang salah. Karena pasti ada yang lebih pintar lagi. Jadi ini juga yang membuat saya untuk terus belajar. Karena ya pasti ada yang lebih bisa. Dan saya ingin menjadi lebih baik lagi, lebih berproses untuk menjadi lebih baik dan bisa menebarkan manfaat yang lebih luas lagi. Oke, nah kalau peran duta santri nih dalam agama di masyarakat itu seperti apa? Oke, akhir-akhir ini kami bekerja sama dengan beberapa lembaga, salah satunya kementerian juga. Ada yang namanya program kerja kami itu ngaji literasi digital. Jadi bagaimana para santri itu tidak hanya familiar dengan kitab kuning, dengan bahasa-bahasa pesantren, tapi juga mengenal beberapa istilah, beberapa bahasa-bahasa digital agar mereka setelah di pondok itu bisa tidak
tidak gaptek, bisa beradaptasi, bisa berkompetisi dengan zaman yang serba dinamis ini. Itu mungkin salah satunya. Kemudian yang sedang ongoing yang akan dilaksanakan insya Allah bulan ini, akhir bulan ini, bulan Maret ini, akhir bulan akan mengadakan ngaji kebangsaan di Jawa Tengah. Insya Allah itu juga direncanakan Gubernur Jawa Tengah itu direncanakan hadir. Jadi mohon doakan semoga lancar. Oke Ubed, mungkin sebelum kita tutup ya acara ini, ada tips untuk pemirsa KK Media agar tetap produktif meskipun tidak di bulan suci Ramadan. Oke, jadi biasanya kalau kita Ramadan itu kita cenderung lebih pengen aktif banget gitu kan, pengen banyak baca Quran, pengen banyak kegiatan. Akan tapi biasanya setelah Ramadan kita kempas lagi. Nah mungkin bagaimana biar kita tetap bisa mempertahankan ini ya. Oke, kalau dari yang saya ketahui biasanya kalau kita ingin produktif tapi tidak bisa, itu salah satu penyebab yang paling sering adalah kita punya alasan untuk mencegah kita melakukan sesuatu itu. Pada saat bulan Ramadan pun biasanya kita ingin aktif, akan tetapi kita pengen tidur aja karena dengan alasan, dengan dalih, tidurnya orang puasa loh, ibadah, ya kan? Jadi akan ada alasan-alasan untuk mencegah. Nah, kalau dari tips yang ini mungkin singkirkan alasan itu. Singkirkan alasan itu dan mulai saja melakukan meskipun itu awalnya berat. Memang akan ada langkah awal itu biasanya memang berat. Akan tapi kalau kita sudah melakukan, kalau kita sudah enjoy, nah itu biasanya malah keterusan, malah sangat tidak bisa berhenti seperti itu. Jadi langkah awal ambil saja, dilakukan saja dulu seperti itu. Oke gitu ya. Terima kasih banyak Ubed udah meluangkan waktunya hadir dalam program talk show kali ini. Iya, terima kasih juga. Baik pemirsa KK Media, sebelum kita akhiri perjumpaan kita kali ini, sedikit saya akan menyimpulkan tentang perbincangan kita tadi. Jadi penting sekali ya untuk mahasiswa tetap produktif selama bulan Ramadan maupun bulan yang lainnya. Dan jangan lupa untuk pemirsa yang ingin mendaftarkan menjadi Duta Santri Nasional tahun 2023, silahkan kunjungi websitenya di dutasantrinasional.id. Baik pemirsa, semoga itu tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Imratul Azizah beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa tetap saksikan talk show Ramadan di KK Media, Media Kampus IAIN Kediri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.